Akhirnya pengakuan kekasih Brigadir J diperkuat dengan dalam rekaman elektronik ini. Sebelum tewas, di bulan Juni, Brigadir J sudah diancam dihabisi, bahkan dia sampai menangis. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, agar kami makin bersemangat berikan kalian berita menarik setiap harinya. Drama kasus tewasnya Brigadir J belum usai, bahkan fakta-fakta baru soal kasus tersebut dibeberkan pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, kepada Tiffen, Sabtu, tanggal 23 Juli tahun 2022. Pengacara yang selalu mengenakan topi koboi tersebut membeberkan bahwa sebelum meninggalnya almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat sempat memangis karena adanya ancaman pembunuhan terhadap dirinya. Hal yang menarik yang kami temukan itu, sebelum dilakukan penyelidikan dan penyidikan, saya sudah berbicara kepada saksi, bahkan ada saksi yang sangat spektakuler, kata Kamarudin seperti yang dikutip TV One News, Sabtu, tanggal 23 Juli tahun 2022. Di mana keterangannya itu, menjelaskan bahwa di bulan Juni tahun 2022, sebenarnya almarhum itu, Brigadir J, sudah diancam untuk dihabisi dan untuk dibunuh, sampai-sampai dia menangis, sambungnya menjelaskan. Kemudian, Kamarudin menganggap menangis Brigadir J, di mana Brigadir J seorang brimob menangis berarti ada sesuatu hal. Nah, ini temuan fakta baru, ujarnya. Lalu, ia sebutkan ada lagi fakta baru terkait kasus tewasnya Brigadir J ini. Jadi, ancaman itu terulang lagi saat Brigadir J satu hari sebelum dirinya dihabisi, pada tanggal 7 Juli tahun 2022, ketika posisi Brigadir J mengawal pimpinannya mengawal ke Magelang. Di situ juga Brigadir J diancam dan terekam juga dalam rekaman elektronik, bebernya. Ancaman itu berbunyi, ia katakan, apabila Brigadir J naik ke atas akan dihabisi atau dibunuh. Makna naik ke atas inilah menjadi tugas penyidik, karena temuan itu sudah kami serahkan ke penyidik utama ke Bareskrim Polri, gunanya untuk digali dengan melibatkan cyber, ungkapnya. Mengenai lokasi tempat kejadian perkara dugaan pembunuhan tersebut, menurut Kamarudin, akan diungkapkan pihak kepolisian, namun pengancaman itu telah berlangsung lama hingga terjadi di Magelang sebelum korban meninggal dunia. Terkait hal itu, muncul pertanyaan, apakah benar Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J melecehkan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati? Penjelasan awal dari kepolisian menyebut dugaan pelecehan terhadap Nyonya Sambo itu menjadi pemicu baku tembak Baradae dengan Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak masih mempertanyakan dalih kepolisian itu. Mungkinkah Brigadir J melecehkan istri Verdi Sambo? Itu hal yang tidak mungkin, kata Kamarudin saat dihubungi JPNN pada Sabtu, tanggal 23 Juli tahun 2022. Kamarudin juga mengeklaim, mustahil Baradae mengancam Brigadir J, sebab secara kepangkatan kepolisian Baradae di bawah Brigadir J. Perihal ancaman Baradae itu sudah disampaikan Kamarudin. Dia menyebut konon Brigadir J mendapat ancaman sebelum ditembak Baradae. Pakai logika, Baradae di kepolisian pangkatnya apa? Di bawah Brigadir. Kata Kamarudin, menurutnya penembakan terhadap Brigadir J mustahil dilakukan Baradae. Pertanyaannya, siapa yang mengancam sampai dia menangis? Mungkinkah Barada mengancam dan membuat seorang brigadir ketakutan? Itu hal yang tidak mungkin, tutur Kamarudin Simanjuntak. Di sisi lain, polisi telah melakukan prarekonstruksi tewasnya Brigadir J di rumah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam Nonaktif Irjen Verdi Sambo pada Sabtu, tanggal 23 Juli tahun 2022. Prarekonstruksi dilakukan secara tertutup di dalam rumah. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Jayadi menjelaskan soal prarekonstruksi tersebut. Semua adegan yang terkait peristiwa tembak-menembak, kita mencocokkan apa yang disampaikan oleh saksi. Ini belum hadirkan saksi ya, lokasinya di TKP pokoknya, ujar Andi saat meninjau prarekonstruksi di rumah Irjen Verdi Sambo, Duren 3, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 23 Juli tahun 2022. Andi menjelaskan bahwa prarekonstruksi yang dilakukan hari ini berbeda dengan yang digelar pada Jumat, tanggal 22 Juli tahun 2022, malam di Polda Metro Jaya. Prarekonstruksi tadi malam digelar oleh tim penyidik Polda Metro Jaya dengan buat asumsi TKP yang hadir semuanya penyidik. Kemudian apa yang diperoleh tadi malam hari ini kita cocokkan dengan yang ada di TKP, dengan hadirkan seluruh bantuan teknis. Tadi sudah disebutkan Pak Kadif Humas, ada lab for kedokteran forensik, dan Inavis, jelasnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan.
Bila ada kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tak pernah luput dari yang namanya salah, lupa, dan dosa.